Hari ini kita akan memakamkan putri tercintamu, Mirea Eliana Nandita Marantika. Sebagai pelayan Tuhan dan sebagai gembala yang pernah mengalami betapa sulitnya saya dan almarhum suami memiliki keturunan, dan saya tahu persis pergumulan yang dihadapi oleh kalian berdua dalam memperoleh Mirea Eliana Nandita setelah 10 tahun penantian diberikan tanggal 5 November yang lalu. Namun tanggal 7 November Tuhan ambil kembali. Saya turut berduka atas kehilangan ini. Dan melalui firman ini kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi kalian berdua dan seluruh keluarga. Duka yang terkait di dalamnya, bahkan jemaat Tuhan. Tuhan menuntun saya untuk mengambil renungan dari Yohanes 11 ayat 20 sampai 44 yang bercerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Di bagian ini Yesus menunjukkan kasih dan kuasanya atas kehidupan dan kematian. Dan kiranya kisah ini akan memberi penghiburan yang abadi dan dalam bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus di tengah duka cita yang kita hadapi saat berhadapan dengan kenyataan bahwa kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi dari dunia yang sementara ini. Beberapa poin penting dari kisah ini akan saya paparkan yang telah memberkati saya, dan semoga dapat juga membawa pengharapan dan penghiburan bagi Tri dan Michael dan seluruh keluarga duka serta jemaat Tuhan yang turut dan selalu mendoakan kalian berdua. Hal pertama dari Yohanes pasal 11 dalam kisah Marta, Maria, dan Lazarus yang menjadi sahabat Tuhan. Kisah ini menyatakan Yesus peduli dengan duka cita yang mereka hadapi dan yang kita hadapi. Tercantum dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Saat Yesus melihat Maria dan orang-orang lain menangis, hatinya tersentuh dan dia pun menangis. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat mengerti kesedihan dan duka yang sedang dialami oleh manusia yang ditinggal mati oleh orang yang ia kasihi. Tri dan Michael yang sedang berduka bisa dihibur dengan mengetahui bahwa Yesus ada bersama kalian. Ia Immanuel. Ia turut merasakan kesedihanmu dan selalu dekat denganmu yang sedang patah hati, patah semangat. Kisah dalam Yohanes ini menyatakan bahwa Yesus hadir dalam duka Maria dan Marta, memberikan kita gambaran yang jelas tentang keturutsertaan Tuhan, mengerti dan memahami duka yang kita alami saat harus dipisahkan oleh kematian dengan orang yang sangat kita sayangi. Poin kedua yang penting dalam kisah ini ialah pengharapan akan kebangkitan. Bahwa ada pengharapan akan kebangkitan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus menegaskan kepada Marta yang sedang langsung berhadapan dengan Yesus pada saat itu, di mana Marta menyatakan saudaranya sudah meninggal. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dalam peristiwa ini Yesus bukan hanya berbicara tentang kehidupan di dunia ini, tetapi juga tentang hidup kekal yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Meski bayi Miriam ini telah meninggal, ada janji hidup kekal baginya yang berada dalam kasih Tuhan, dan Tri serta Michael dapat memiliki pengharapan bahwa baby Miriam yang kalian kasihi, putri tercintamu yang pertama, ada dalam pelukan Allah yang kekal saat ini. Hal ketiga, poin ketiga yang dapat kita pelajari dari kisah kedukaan yang dihadapi oleh Marta dan Maria dalam Yohanes pasal 11 ayat 43 sampai 44. Kuasa Tuhan melampaui kematian. Saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur, dia menunjukkan kuasanya atas kematian. Dan ini adalah tanda bahwa kematian bukan akhir bagi mereka yang ada di dalam Tuhan. Walaupun kita berpisah di dunia ini, ada pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan bersatu kembali dalam kekekalan. Walaupun Lazarus dibangkitkan pada saat itu, ia mati kembali. Ini memberi tanda kepada kita bahwa hidup di dunia ini memang tidak kekal. Ada pengharapan yang pasti. Kita akan bersatu kembali dalam dunia yang kekal selama-lamanya. Sekali lagi ini memberikan pengharapan bagi Tri dan Michael bahwa perpisahan ini tidak bersifat kekal, melainkan sementara. Poin keempat dari kisah Yesus hadir dalam duka yang dihadapi Marta dan Maria. Poin keempat mengajarkan Tuhan memiliki rencana di balik penderitaan. Seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Pengakuan dari Ayub yang mengalami penderitaan. Saya rasa tidak ada orang mengalami penderitaan lebih hebat daripada Ayub. Tapi Ayub pada akhirnya mengatakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dari kisah Maria dan Marta yang ditinggal oleh Lazarus dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan memiliki rencana di balik penderitaan. Dan pada masa itu, Yesus ingin membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Jadi Yesus sebelumnya mengatakan bahwa kematian Lazarus akan menyatakan kemuliaan Allah. Saya percaya juga bahwa kematian, perpisahan yang kita alami dengan Miriam akan menyatakan kemuliaan Allah. Meski kita tidak selalu mengerti rencananya, kita bisa percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar dalam setiap peristiwa yang kita alami. Melalui kehilangan ini, Maria dan Marta pada saat itu dapat dikuatkan untuk bersandar kepadanya dan menaruh harapan di dalam kuasa dan kasih Tuhan yang besar. Sama seperti kita hari ini. Walaupun Tri dan Michael dipisahkan dengan Miriam, pasti Tuhan akan menguatkan kalian untuk bersandar kepada Tuhan serta menaruh pengharapan di dalam kuasa dan kasih Tuhan yang besar. Hal terakhir, yang kelima. Peristiwa di mana Marta dan Maria mengalami kedukaan. Ia dapat mengajak orang lain
beriman kepada Yesus sebagai Mesias. Saya percaya juga melalui kedukaan yang Tri dan Michael alami akan menjadi pintu di mana kalian berdua bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk tetap beriman kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan sediakan untuk Tri dan Michael membagikan kasih Tuhan, iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain di kemudian hari, dan bagi kita semua hari ini dapat menguatkan iman kita di dalam menghadapi duka dan kesulitan hidup yang bentuknya bermacam-macam. Di balik duka menanti pelangi kasih yang kekal. Saya secara pribadi bersama dengan almarhum dapat menjadi sebuah kesaksian dan selalu saya saksikan. Walau dokter pada waktu itu katakan tidak mungkin kami bisa punya anak, tapi setahun kemudian mujizat Tuhan dinyatakan. Bersama dengan Tuhan selalu di balik penderitaan ada rancangan Tuhan yang besar, dan tidak ada rencananya yang gagal. Kita mampu menjadi channel berkat dan mengajak orang lain turut beriman kepada Kristus. Kesimpulan, dalam peristiwa duka yang dihadapi Marta dan Maria, kita dapat melihat Tuhan hadir dan turut menangis. Dan kita mendapatkan pelajaran hari ini tentang bahwa Tuhan yang Immanuel selalu ada bersama umatnya yang berduka sekalipun. Dan bahwa ada pengharapan besar bagi semua orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal bersamanya. Dan Yesus juga menekankan bahwa yang terlebih penting dari semuanya ini adalah Mireia, putri tercintamu, sudah ada dalam pelukan Allah yang kekal selama-lamanya. Tri dan Michael, dan kita semua yang percaya kepada Kristus akan menyusul ke sana pada waktunya. Amin. Tuhan kuatkan Tri dan Michael serta kami semua yang mungkin masih mengalami duka ketika berpisah dengan orang yang kami kasihi. Firman-Mu kekal. Dalam nama Yesus. Amin.